Engkau, hei pemuda-pemudi yang ada di sini, sekarang mengerjakan investment. Kerjakanlah pekerjaanmu itu sebaik-baiknya. Kerjakanlah sebaik-baiknya, oleh karena apa yang kau kejar sekarang ini ialah ilmu. Dan ilmu itu bukan untukmu sendiri, tapi ialah untuk anak cucumu, untuk bangsa Indonesia, untuk rakyat Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk negara Republik Indonesia. Maka saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, jikalau kita semuanya berkumpul di sini, kenangkanlah akan hal itu. Kenangkanlah bahwa sebagai tadi gue katakan, korbanan-korbanan kita telah berat sekali. Laksana semua orang-orang bangsa Indonesia yang sekarang terkubur di taman-taman pahlawan, semuanya menunggu-nunggu akan kedatanganmu kembali, agar supaya kamu nanti dapat memberi sumbangan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi kita kali ini adalah teks pidato persuasif. Yang akan kita pelajari ada identifikasi nanti, kemudian menyimpulkan, kemudian adalah telaah struktur dan kebahasaan, kemudian ada lagi menuangkan gagasan pidato persuasif ya. Yang kita bahas pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama adalah pengertian pidato persuasif. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang tertentu ya. Di sini ada kata persuasif, otomatis nanti yang di sini ada meyakinkan, atau ada yang mengatakan bahwa itu pidato yang berisi berupa ajakan ataupun himbauan ya. Itu pengertiannya. Kemudian ada jenis-jenis pidato. Ada pidato sambutan. Ya, pidato sambutan ya mungkin kalau ada acara tertentu, acara hajatan atau apa, kan biasanya orang yang dituakan atau yang disuruh itu memberikan sambutan. Kemudian ada pidato pemerintahan. Pidato pemerintahan berarti yang hubungannya dengan pemerintahan. Mungkin pas acara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia nanti kan ada presiden berpidato, yaitu contohnya seperti itu. Ada lagi pidato instansi. Pidato instansi merupakan pidato yang berada di instansi atau lembaga tertentu, ya. Di tempatnya di suatu lembaga tertentu. Dalam acara tertentu pula, ya. Kemudian ada ceramah. Ya, kenapa ceramah diajukan kategori pidato? Ya, memang ceramah adalah bagian dari pidato itu. Contohnya mungkin kalau ada di pengajian, di masjid itu kan biasanya ada ceramah, itu termasuk jenis pidato. Kemudian kalau kita berbicara pidato tentu ada metode pidato. Di sini yang secara umum kita kenal itu ada 4. Yang pertama itu adalah pidato manuskrip atau naskah. Jadi kalau kalian menggunakan teknik ini, kalian terlebih dahulu menyiapkan naskah pidatonya terlebih dahulu. Jadi sudah diketik, tinggal dibacakan saja. Biasanya yang mungkin yang sering kita lihat di televisi ya pas ada pidato resmi kenegaraan biasanya menggunakan naskah ini. Kemudian ada pidato memoriter atau hafalan. Tidak ada kata memori, berarti kan hafalan, ingatan. Ini mengandalkan ingatan atau hafalan. Jadi mungkin sudah ada teksnya tapi sudah dihafalkan,
Jadi tidak perlu menggunakan teks lagi, dia hanya mengandalkan hafalannya seperti itu. Kemudian ada pidato, metodenya menggunakan ekstemporan atau catatan kecil atau garis besar. Mungkin kalian pernah lihat di suatu acara itu ada orang berpidato dengan membawa kertas kecil. Nah, kertas kecil itu yang isinya catatan penting, nanti dia menguraikan menguraikan sendiri isi pidato. Kemudian ada impromptu, pidato dadakan atau improvisasi. Jadi mungkin di suatu tempat kalian hadir, mungkin sebagai bentuk penghargaan terhadap seseorang atau kalian di situ, pihak yang membuat acara atau tuan rumahnya mempersilahkan pidato, ya mempersilahkan kamu untuk pidato. Otomatis kan dadakan, kita tidak tahu mau membicarakan apa. Ini diperlukan, atau impromptu ini diperlukan wawasan yang tinggi, ya. Jadi banyak baca, mungkin pengetahuannya luas, maksudnya pengetahuannya luas, ya, maaf ya. Baru nanti kita menggunakan pidato ini. Jadi sudah improvisasi sesuai kata hati kita mau ngomong apa di situ. Lanjut kemudian ya. Tujuan pidato. Yang pertama, memberikan informasi kepada pendengar. Jelas namanya pidato, otomatis memuat sebuah informasi yang hendak disampaikan kepada pendengar. Kemudian meyakinkan pendengar, ya. Meyakinkan pendengar maksudnya mempengaruhi di sini ya. Contoh meyakinkan. Kita yakin kalau kita bersatu pasti akan tetap terus maju, seperti itu. Meyakinkan, menjadikan orang menjadi yakin. Kemudian bersifat menghibur ya. Di situ tujuannya untuk menghibur pendengar. Mungkin kalian sering mendengarkan pidato yang isinya adalah guyonan atau yang lucu. Itu masuk kategori ini tujuannya. Kemudian ada bertujuan menggerakkan pendengar. Maksudnya agar pendengar ini mau diarahkan atau diajak. Contoh, marilah jaga kebersihan. Ini sudah kategori menggerakkan. Itu tujuan pidato ya. Kita lanjut. Di bagian B ada menyimpulkan isi pidato persuasif. Nanti kita belajar ada langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Kemudian ada aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan. Nanti kita pelajari berikutnya ini setelah ini ya. Nah, ini yang ada langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, memusatkan perhatian. Kita harus memusatkan perhatian, ya. Kalau ingin tahu intinya apa, kita harus fokus di sini, adalah fokus maksudnya. Yang kedua, menyiapkan alat tulis. Nah, dia bisa buku, pensil, dan pulpen. Menyiapkan alat tulis di sini berarti kalau misalkan kalian menggunakan alat tulis, tapi bisa juga diganti di sini. Kalian menyiapkan alat perekam, misalkan di HP, itu juga bisa. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Otomatis biar tahu pidato isinya, kita harus mendengarkan. Membaca ini jika ada teksnya, kita minta atau kita dari panitia diberikan ada teksnya, otomatis kita harus membaca seperti itu. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat dengan pidato. Jadi kalau kalian sudah mendengarkan atau membaca, catatlah hal-hal penting atau pokok-pokoknya. Langkah yang kelima, menyimpulkan isi pidato persuasif yang didengarkan. Sudah dicatat pokoknya, ambil intinya apa, disimpulkan di sini. Nah, sudah disimpulkan, kalian kemudian tuliskan yang kalian simpulkan tadi dalam beberapa kalimat. Itu langkah yang keenam, langkah yang terakhir. Oke, lanjut ya. Aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato jelas. Namanya kesimpulan kan intinya apa
Dan pokok-pokoknya jangan lupa, jangan ditinggalkan, intinya jangan melenceng intinya itu. Terus yang berikutnya, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato, ya jelas ya. Tidak boleh beda antara yang kalian dengarkan dengan yang kalian tulis, harus sama. Ya, yang kalian dengarkan lalu dibaca itu harus sama yang dengan kalian yang kalian tulis itu. Kemudian, simpulan bukan merupakan komentar, melainkan ringkasan. Ingat, kesimpulan di sini adalah ringkasan dari isi pidato, bukan komentar kalian. Ya, lanjut. Yang C, menganalisis struktur dan kebahasaan pidato persuasif. Ada struktur dan kebahasaan. Kita lanjut ya. Nah, struktur pidato persuasif. Yang pertama adalah pembuka di sini. Pembuka terdiri atas salam pembuka. Assalamualaikum misalkan ya. Di sini itu sapaan yang terhormat. Misalkan siapa atau yang saya hormati juga boleh. Ucapan syukur berarti seperti ini kalimatnya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa dalam kesempatan kali ini. Nah, itu contoh ucapan syukur. Kemudian ucapan terima kasih ya, ucapan terima kasih jangan lupa, dan terima kasih kepada panitia yang telah misalkan menyediakan waktu untuk saya untuk berpidato, misalkan seperti itu. Tujuan pidato, nah ini pembuka pidato tidak harus lengkap, kalian utarakan mau tujuannya apa kalian berpidato situ. Itu bagian pembuka. Kemudian bagian isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara rinci dalam isi pidato. Nah, ini isi adalah bagian inti, kalian mau ngomong apa, berbicara apa, menyampaikan tentang apa. Otomatis namanya pidato persuasif itu berisi ajakan, himbauan ataupun untuk meyakinkan. Tuh, ingat ya. Kemudian yang terakhir adalah bagian penutup. Bagian akhir pidato ya. Di sini tadi ada kesimpulan, ada ucapan terima kasih, terus permohonan maaf mungkin selama kalian berbicara ada yang salah, dan ada salam penutup. Ya, salam penutup tadi sudah dibuka dengan assalamualaikum, nanti akhirnya juga dengan salam lagi. Ya, itu bagian struktur. Kemudian kebahasaannya menggunakan kalimat aktif dan kalimat persuasif. Nanti kita bahas setelah ini ya. Yang dimaksud kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan sesuatu. Contoh gampangnya kalimat aktif menggunakan awalan me dan ber itu ya. Ada menendang, bermain itu ya. Nah, ini saya jelaskan lagi, ada ciri-ciri dan jenis kalimat aktif. Ciri-ciri yang pertama itu adalah subjek kalimat melakukan tindakan langsung terhadap objeknya. Kemudian predikatnya selalu diawali dengan imbuhan me atau ber. Itu ciri dari kalimat aktif. Nah, kalimat aktif juga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kalimat aktif transitif. Ini predikatnya dikenai tindakan. Contohnya kayak gini ya, seperti ini. Ada kalimat kucing memanjat pohon. Kucing itu subjeknya, memanjat predikat, dan pohon sebagai objek. Nah, kata yang di situ tadi predikatnya itu seperti pengertian tadi cirinya dapat ibaratnya contohnya tadi predikatnya memanjat di sini tadi kucing memanjat pohon. Kata memanjat kan berawalan me, ya. Tuh. Intinya dapat diubah menjadi kalimat pasif. Untuk kalimat aktif transitif dapat diubah menjadi kalimat pasif. Contohnya tadi,
kucing memanjat pohon. Nah, diubah menjadi kalimat pasif berarti pohon dipanjat kucing. Nah, seperti itu maksudnya. Kemudian ada kalimat aktif intransitif. Predikat tidak memerlukan objek. Jadi sudah ada subjek predikat tidak perlukan objek. Ya, contohnya mudah. Paimin bermain di tanah lapang. Paimin subjeknya, bermain itu predikatnya. Nah, di tanah lapang ini adalah keterangan tempat. Jadi tidak ada objeknya di situ. Itu salah satu contoh kalimat aktif intransitif ya. Itu tadi predikat tidak memerlukan objek. Contohnya saya ulangi lagi. Paimin bermain di tanah lapang. Paimin subjek, bermain predikat, di tanah lapang adalah keterangan tempat, tidak ada objeknya ya. Lanjut ke pengertian kalimat persuasif di sini. Kalimat persuasif adalah kalimat yang berisi ajakan dan bertujuan untuk memengaruhi pembaca atau pendengar untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penulis atau pembicara di sini. Kata kuncinya di sini ada berisi ajakan, persuasif kan ajakan. Ada tujuan mempengaruhi. Nah, sesuai kehendak pembicaranya. Intinya itu kata kunci ini ya tadi. Ada berisi ajakan, kemudian isinya mempengaruhi ya sesuai kehendak pembicaranya tadi. Ciri-ciri kalimat persuasif yang pertama itu bertujuan untuk membujuk, mengajak dan mempengaruhi seseorang. Kan persuasif itu dari pengertian ini. Ciri yang kedua, biasanya menggunakan kata ayo, mari, dan kata-kata lainnya. Contohnya, ayo kita bangkitkan semangat. Atau mari kita galakkan literasi. Itu kan sebuah ajakan, membujuk, dan berusaha mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, biasanya menggunakan tanda seru di akhir kalimat dia. Ini kan ayo kita tetap semangat. Itu kan tanda seru. Jangan. Jelas ya? Yang D, menuangkan gagasan melalui pidato persuasif. Maaf ya. Nah, ini langkah-langkah menyusun pidato persuasif. Yang pertama, menentukan tema atau pokok pidato. Otomatis kalau kita mau berbicara, ya berpidato harus mempunyai tema atau pokok pidato. Misalkan pidato temanya tentang COVID-19 ya, coronavirus disease 19 ya. Nah, ini tema besarnya. Terus kemudian mendaftar pokok-pokok pidato yang akan disampaikan. Nah, pokok pidatonya apa? Misalkan pengertian COVID, asal usulnya misalkan. Terus cara pencegahannya seperti itu. Dari penularan sampai cara pencegahan ya. Nah, kemudian kalian langkah berikutnya adalah menentukan tujuan pidato. Nah, kalian berpidato di situ, ngomong ya, berbicara di depan banyak orang. Tujuannya apa? Kalian sampaikan. Misalkan untuk menghimbau apa? Misalkan agar selalu menjaga hidup bersih dan sehat agar terhindar dari COVID misalkan. Terus menyusun kerangka pidato. Tak seperti tadi, ada strukturnya kan kerangkanya di bagian awal atau pembukaan itu apa, nanti di bagian isi ngomong apa, berbicara apa, kemudian terakhir bagian penutupnya. Untuk dibuat kerangka seperti itu. Kemudian sudah ada kerangka garis besarnya, kalian kembangkan sendiri. Jadi yang tadinya misalkan hanya pembuka, isi penutup, kalian jabarkan lagi di bagian pembuka yang mau ngomong apa saja, berbicara apa saja.
Kemudian di bagian isi mau berbicara apa juga dijelaskan di situ. Kemudian terakhir bagian penutup berupa misalkan kesimpulan dan macam-macam. Berpidato apa saja? Ada persiapan materi. Yang pertama mengumpulkan bahan-bahan. Otomatis sebelum kita berpidato kita mengumpulkan bahan-bahannya. Mau berbicara tentang apa? Kan harus tahu sumbernya, bahan-bahannya. Misalkan berbicara tadi mau COVID ya, COVID-19, otomatis kalian harus sumbernya misalkan dari televisi bisa, dari website bisa, dari koran, majalah juga bisa. Atau buku-buku tertentu juga bisa. Kemudian persiapan lain adalah menyusun kerangka. Nah, gunanya kerangka adalah memudahkan kita menentukan alur pidatonya seperti apa. Jalannya seperti apa. Agar pidato tidak lompat-lompat. Sehingga kan lebih sistematis intinya itu. Kemudian ada persiapan pendengar. Nah, untuk pidato kita harus tahu pendengarnya bagaimana itu ya. Yang pertama minat. Minat di sini contohnya, misalkan pidatonya dengan audiens atau pendengarnya adalah anak-anak, otomatis kita pilihkan minat anak-anak yang lebih menarik apa. Anak SD, SMP ataupun TK tentu minatnya beda. Nah, itu disesuaikan. Kemudian usahakan nanti ada perhatian di sini, membuat bagaimana pendengar menjadi perhatian terhadap kita. Jadi kalau pendengar yang perhatian tentu akan mudah memahami. Seperti ini, kalau pendengar yang berminat mendengarkan tentu akan lebih mudah memahami. Dan ada perhatian dan pengertian. Di sini ada pemahaman. Nah, tingkat pemahaman juga tergantung isi, ya, kesesuaian isi dengan pendengar. Untuk anak-anak tentu yang lebih mudah dipahami anak-anak. Terus ada kemauan. Pendengar juga harus menyiapkan kemauannya. Dia harus mau mendengarkan. Kalau tidak percuma. Hanya keluar dari telinga kanan, nanti keluar lagi dari telinga kiri. Tidak ada yang nyantol di pikiran ya. Kemudian ada tindakan dan perbuatan. Nah, nanti diharapkan dari pendengar ini setelah ada pidato mungkin diharapkan adanya tindakan atau perbuatan yang seperti yang diinginkan oleh pembicaranya atau pidato. Yang orang yang berpidato atau orator ya. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam berpidato. Ini untuk yang berpidato ya. Yang pertama sikap badan. Usahakan sikap badan itu yang luas. Situasinya seperti apa? Kalau pidato resmi ya harus berwibawa, kelihatan berwibawa. Kalau ada sedikit guyon ya kita sesuaikan saja. Itu sikap badannya bagaimana? Ya minimal tegap, jangan membungkuk, ya. Kepala jangan goyang-goyang terus ya. Tangan juga harus demikian, jangan goyang-goyang. Jadi dari ujung mata sampai ujung kaki harus siap ya. Siap dalam ini bukan berarti siap harus tegap, seperti itu, harus menyesuaikan. Jadi ada wibawa antara yang berpidato itu agar orang tertarik di situ. Kemudian suara harus jelas, intonasinya harus jelas, tidak boleh cempreng banget ya istilahnya, kalau atau yang sember sekali itu ya. Ya disesuaikan lah, normal. Kelihatan berwibawa. Jangan seperti bercanda terus, bermain dan macam-macam itu. Suaranya harus sesuai dengan isi juga. Misalkan pidatonya tentang ibaratnya yang serius ya harus serius, suaranya harus mantap ya. Tidak boleh sembarangan. Bedakan nanti yang bercanda ataupun yang serius nanti. Adalah kewajaran sikap. Maksudnya kewajaran sikap adalah kita sesuaikan pidato dengan isinya.
jangan terlalu lebay kalau orang katakan. Jangan tampak terlalu gugup juga sikapnya, wajar saja. Yang penting pendengar itu fokus. Ya, itu kewajaran sikap, tidak dilebih-lebihkan. Ya, demikian pemaparan dari Pak Guru. Setelah ini ada pidato ya, contoh pidato yang semangat sekali ya. Nanti tugas kalian adalah setelah mendengarkan pidato ini adalah mencatat isi atau pokok-pokok pidato yang disampaikan oleh tokoh nasional kita ini ya, nanti yang kita akan dengarkan. Terima kasih ya. Jangan lupa belajar, semangat, jaga kesehatan. Mohon maaf bila ada yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.